untuk 2 betina akan kita lakukan cukur bulu setelah beranak. Dan dimandikan, kita jemur kurang lebih 15-30 menit. Nanti akan cepat sekali mengembalikan kesegaran si induknya. Kalau induk segar, dia nyaman, makan lahap, otomatis produksi susunya akan meningkat. Ya, tentunya dengan kualitas pakan yang baik pula. Hanya itu aja sih perlakuannya. Kalau mau yang lebih bagus ya kita lakukan recording lah, pencatatan, penimbangan untuk mengetahui kualitas dari hasil produksi kita. Nah, di belakang ini kebetulan ini bisa dilihat rekan-rekan, ini ada domba full blood ya, yang impor. Ini laktasi 1 ya, ini baru beranak sekali, ini keluar 1 ekor, ini usia 10 hari ya. Berat lahir kebetulan kami lakukan penimbangan, saat lahir itu beratnya 4,8 kilo. Nah, sekarang usia 10 bulan. Nanti coba akan kita cek bobotnya. Kira-kira dengan SOP yang kita terapkan bagus enggak untuk perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan peternak Indonesia, Gapar Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri, hadir lagi, berjumpa lagi dengan saya di siang hari ini. Tetap semangat membangun dunia peternakan Indonesia. Nah, cerita kali ini saya akan membahas tentang perawatan domba, khususnya domba dorper pasca beranak atau pasca melahirkan ya. Jadi apa-apa yang dibutuhkan, perawatannya seperti apa, nanti akan saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi kita bicara dengan domba dorper, kita bicara breeding, tentunya tidak lepas dengan masalah kebuntingan, masalah proses beranak dan sebagainya ya. Jadi sekilas kalau di farm kami di Barokah Farm itu domba-domba dorper kami produksi, kami kawinkan dengan cara sistem koloni ya. Jadi 1 ekor ada yang saya koloni dengan 25 betina, ada yang bahkan sampai 50 betina. Kami kumpulkan di satu waktu dengan durasi tertentu, bisa 3-4 bulan. Nah, nanti setelah kita cek ada kebuntingan, maka si jantan akan kita keluarkan dari kotak koloni ya. Seperti itu cara produksi di tempat kami. Terus untuk domba dorper sendiri sebenarnya untuk lama bunting tidak ada bedanya dengan domba jenis lainnya atau kambing pada umumnya ya. Jadi mereka membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan atau 150 hari ya. Pernah dari data yang kami catat, ada yang paling lama itu mundur 20 hari, yang paling cepat maju 20 hari ya. Jadi itu yang pernah kami catat ya. Kalau untuk bobot lahir ya bervariasi ya, melihat dari kualitas si indukannya ya, baik kualitas bapaknya atau pejantannya maupun dari kualitas si betinanya ya. Jadi bobot lahir ada yang kecil, yang induk kecil itu ya, ada juga yang hanya berat sekitar 1 sekian kilo, ada yang bisa sampai 2 kilo, bahkan yang untuk jenis tertentu yang jenis full blood itu biasa sampai berat hampir 5 kilo ya, bervariasi ya. Jadi kalau bobot lahir ya masih banyak faktor lah yang mempengaruhi ya, dari indukan bisa, dari kualitas perawatan bisa, dari pakan bisa. Itu akan kita bahas nanti di lain kesempatan ya. Terus kalau mengenai jumlah kelahiran ya, jumlah kelahiran yang kami catat untuk jenis di sini ya, Texel kami yang banyak yang pakai dan dorper itu angka ratanya adalah 1,2 per kelahiran ya. Jadi tidak selalu 2, 1 kadang 2, 3. Dari 100 kejadian kami menemukan ada 3 kelahiran yang beranak 3. Itu pun menurut saya hasilnya kurang maksimal ya.
Tapi yang beranak 2 itu pertumbuhannya bisa bagus. Nah, itu kalau kita bicara tentang produksi ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih teknis mengenai SOP untuk domba yang beranak ya. Jadi domba-domba di sini setelah kita pastikan bunting, itu pasti pakan akan kita naikkan kualitasnya ya. Jadi biasanya untuk kebutuhan proteinnya itu akan kami tingkatkan. Untuk kebutuhan multivitamin, mineral, kalsium itu akan kami tingkatkan. Nah, terus untuk perawatan tentunya memang kita harus lebih hati-hati dengan yang kondisi bunting ya. Jadi kalau memang dia kondisi bunting terus sering di kalah ya, atau katakanlah di kandang itu tidak mau makan, ya harus kita segera ambil langkah ya. Supaya apa? Supaya kebuntingannya normal, anak yang di dalam itu akan tumbuh maksimal. Nah, itu ya. Terus kalau sudah beranak, karena di sini memang kebiasaan kita tidak ada yang jaga malam, jadi biasanya kalau malam beranak ya udah kita biarkan saja, tahu-tahu pagi sudah lari-lari ya. Tetapi yang perlu diingat, kalau kandang untuk beranak sebaiknya kita perhatikan adalah kalau kandang panggung, jarak kayu ya untuk lantainya itu harus jangan terlalu longgar ya. Dikhawatirkan nanti begitu beranak terus terjepit, akhirnya bisa mati ataupun luka ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kandang rekan-rekan semua adalah sudah pakai yang sistem umbaran atau sistem lemprak, itu tidak ada masalah ya. Tinggal taruh di bawah, tidak ada risiko terjepit, yaitu plus minus lah masalah kandang. Nah, tapi yang utama adalah tolong untuk persiapan domba-domba beranak diperhatikan kondisi kandang supaya anak-anak tidak terjepit ya. Terus perlakuan seperti apa yang kita berikan kepada domba yang baru beranak, baik pada indukan maupun anak-anaknya? Satu, yang untuk indukan, kalau di tempat kami begitu beranak akan kami suntik vitamin dan antibiotik ya. Vitamin untuk kembali kesegarannya, antibiotik itu memang untuk membersihkan seandainya ada sisa-sisa proses dari beranak tadi yang tidak steril atau kurang bersih, sehingga kita bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Yang kedua, domba akan kita lakukan cukur bulu. Untuk domba betina akan kita lakukan cukur bulu setelah beranak dan dimandikan, kita jemur kurang lebih 15-30 menit. Nanti akan cepat sekali mengembalikan kesegaran si induknya. Kalau induk segar, dia nyaman, makan lahap, otomatis produksi susunya akan meningkat. Ya, tentunya dengan kualitas pakan yang baik pula. Ya, kira-kira seperti itu perawatan. Kalau untuk anaknya, si cempenya lah, kita pastikan untuk tali pusarnya benar-benar bersih ya. Bisa kita kasih betadine atau kita semprot obat-obatan yang untuk anti lalat supaya tidak terjadi infeksi. Hanya itu aja sih perlakuannya. Kalau mau yang lebih bagus ya kita lakukan recording lah, pencatatan, penimbangan untuk mengetahui kualitas dari hasil produksi kita. Nah, di belakang ini kebetulan ini bisa dilihat rekan-rekan, ini ada domba full blood ya, yang impor. Ini laktasi 1 ya, ini baru beranak sekali, ini keluar 1 ekor, ini usia 10 hari ya. Berat lahir kebetulan kami lakukan penimbangan, saat lahir itu beratnya 4,8 kilo. Nah, sekarang usia 10 bulan. Nanti coba akan kita cek bobotnya. Kira-kira dengan SOP yang kita terapkan bagus enggak untuk perkembangannya ya. Di sebelah itu mungkin sekilas nanti akan kita bahas sendiri ya. Itu di sebelahnya itu ada F1 Dorper dan F1 Awasi juga beranak berbarengan ya. Untuk kali ini akan saya lakukan penimbangan di yang pejantan full blood. Ayo, monggo Mas. Ya, kita lihat ya. Jadi untuk rekan-rekan peternak dimanapun berada, saran saya seandainya beranak, kita lakukan pencukuran, mandi, terus jangan lupa pakannya harus yang bagus. Ya, ini pakan bisa dilihat lah, ini full konsentrat bagus ini. Ini paling tidak PK sekitar 16 lah minimal. Pakan konsentrat, kasih serat yang bagus,
air minum juga tercukupi sehingga mereka tidak kekurangan untuk kebutuhan makanannya. Nah, ini ayo coba kita lakukan penimbangan. Ini full blood, lahir 1 ekor tunggal betina, usia 10 hari. Dulu berat lahir 4,8. Nah, sekarang tinggal berapa ini? Kita lihat. Ini dari postur lumayan bagus. Nah, ini. Oke, nah ini sekarang 8,8. Nah, mantep. 8,8. Ya, 8,8. Mas tolong diangkat, mau tunjukkan ekornya. Nah. Ya, jadi itu ya rekan-rekan. Jadi berat sekarang 8,8, usia 10 hari. Alhamdulillah ya, lumayan setelah dalam 10 hari naik sebesar 4 kilo. Nah, ini yang mau saya tunjukkan adalah untuk yang cempe ini kebetulan full blood, aslinya dari sana ada ekornya. Nah, ada ekornya. Kenapa yang induknya nggak ada ekor? Memang sudah dilakukan pemotongan dari osalinya. Jadi aslinya ya memang ada ekornya. Ya, oke, pemirsa, itu singkat cerita tentang SOP khususnya domba dorper di kandang kami. Semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang beternak domba, khususnya domba dorper. Dari saya harus tetap semangat rekan-rekan beternak untuk memajukan peternakan Indonesia pada umumnya. Semoga konten kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oh iya, 45 ya. Oke. Terima kasih para gaper mania yang setia dengan Barokah Farm maupun Gaper Channel. Saya mengingatkan untuk acara workshop di Barokah Farm akan diselenggarakan pada tanggal 4 dan 5 Februari, tetap dengan Edu Ternak, Gaper Channel, dan Fedbase. Bagi rekan-rekan yang belum daftar, buruan daftar sebelum kehabisan tempatnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.